Apakah semuanya? Semoga senantiasa kalian diberikan win streak yang tiada putus-putus oleh Monton. Karena kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mana pada zaman dahulu kala ketika otak masih dipakai 30% saja, ada seorang laki-laki yang mencoba mengubah dunia dengan membuat mainan menjadi barang yang berharga. Saksikanlah wahai para makhluk bumi. Sahur. Ops. Udah. Intro. Begandul tua tukang palak ini sedang mencari mangsa untuk proyek emas dia. Ia pun dengan santuйnya mengambil mainan perhiasan anak-anak di tukang jepit tanpa membayar. Hehe, santuy aja gitu, comot doang. Abis itu udah balik dia. Dan entah kenapa figuran yang satu ini lemah, tak bertenaga ketimbang figuran-figuran lainnya yang suka berkata kalau ada maling. Oi, berhenti, jangan lari kamu. Ya kali anjir, maling mau nurut. Lalu dengan kejeniusan tingkat galaksi yang sudah melebihi batas Ekfire, ia pun menyulap mainan emas tadi menjadi terlihat dan terdeteksi seperti emas murni. Hey, that's pretty good. Widih, udah kayak Patarjo aja ini orang. Tolong. Setelah selesai dengan percobaan ilmiah yang telah menggemparkan alam gaib, ia pun lekas menjual emas palsu tersebut. Dan dengan mudahnya, ia menipu tukang emas yang mirip skin Alucard Child of the Fall. Setelah menjual emas tersebut, ia pun lekas pulang. Dan sesampainya di rumah, datang Peksana dan Paramis yang tampaknya belum kena remake. Ia berdua menagih hutang kepada tukang emas palsu tersebut, yang ternyata adalah ibu dari istrinya. Lalu si Begandul keluar dari kamarnya dengan sombongnya melemparkan uang kepada si Peksana. Lantas Peksana yang memang sedang butuh pulus, ia pun tunduk lalu pergi. Setelah memenangkan adu mekanik tersebut, lagi-lagi tukang jepit tadi kena sasaran si Begandul ini. Dengan polosnya ia pun menagih pembayaran kepada si Begandul. Tapi kali ini ia membayarnya dengan cara yang sangat ramah. Dirasa gacor dengan bisnis palsunya, ia pun jadi semakin giat membuat emas palsu. Lebih banyak lagi. Dan lagi-lagi ia berhasil dengan mudahnya menipu para NPC-NPC yang ia temui. Lanjut, dikarenakan belum lunas utangnya, Peksana pun datang menagih janji. Dan dengan tangan gatel pengen bontang-banting, ia pun membanting uangnya dengan menyuruhnya agar tidak tampak di depan mukanya lagi. Sekarang, saya tidak mau lihat muka mama lagi di rumah saya. Di sini gua heran harus membela siapa. Yang satu matreknya kebangetan, yang satu dorakanya kebangetan. Anjir, universe-nya rusak anjir. Lalu di tengah perjalanan, Peksana yang telah habis mana pun terpaksa harus rekal. Ibu. Lalu yang entah siapa ini namanya, ia pun berinisiatif memberitahukan kepada anaknya. Ibu masuk rumah sakit. Dikarenakan istrinya ini diancam akan diceraikan jika bertemu ibunya lagi, maka istrinya pun cuma bisa diem aja tuh. Lalu saat si Begandul pulang dari servis mesinnya, ia pun mendengar kabar dari tetangganya bahwa ada seseorang yang tertangkap polisi gara-gara jualan cewek, maksudnya jualan emas palsu. Sontak kabar tersebut membuat si Begandul ketar-ketir ketakutan. Ketika NPC terheran-heran dengan banyaknya orang yang melakukan kejahatan, ia pun seakan diberikan notif bounce attack oleh polisi dengan mengatakan, Pak Teddy, hati-hati ya, jangan bikin mas palsu. dengan otaknya yang sudah beku gara-gara di ulti Edora, ia pun tidak menghiraukan notif tersebut, yang ada malah tambah gatel tangannya.
Tak puas menggibah sampai situ saja, istrinya pun meluapkan keluh kesahnya kepada NPC yang tidak terlalu berguna ini dengan menanyakan dia harus ngapain. Mana saya tahu. Saya juga jadi ikut bingung nih. Di saat si begandul sedang ngomong sendiri, tiba-tiba ia diserang oleh bangku sakti yang tiba-tiba reot setelah diduduki. Entah kenapa bisa reot, padahal kelihatannya masih kuat. Lalu dengan keadaan seperti cacing kepanasan, kakinya pun menendang meja yang mengakibatkan jatuhnya air raksa ke mukanya. Mampus. Yang membuat mata dia dibenet, sehingga dia hanya bisa mengandalkan indera pendengaran dan penciumannya. Ia pun tobat dan menyesali apa yang telah ia perbuat. Ya Allah ya Rahman, hanya pada Engkau lah hamba mohon ya Allah. Lalu ia pun mendatangi ibu mertuanya dan meminta maksudnya meminta ampun, karena selama ini telah melontarkan kata-kata toksik ketika sedang open war. Maafin kesalahan Teddy, Ma. Teddy minta maaf, Ma. Lalu di akhir cerita yang sangat tidak terduga, si begandul yang sudah menjadi agen mata-mata ternyata lebih memilih berjualan jepitan. Yang anehnya lagi, itu kan gerobaknya tukang jepitan yang pas di awal. Tapi ya sudahlah, film pun sudah selesai. Pesan dari si begandul, janganlah kamu jualan emas palsu, karena kalau kamu jualan emas palsu, maka kamu akan dipaksa menjadi agen mata-mata seperti si begandul ini. Mengerikan. Mata dia. Iya, sangat.